orang sekarang dalam ketakutan. Saudara yang kasih di sana sini ada dalam ketakutan. Saudara yang kasih, saya katakan dari seorang yang baru-baru ini keluar dari penjara. Saya jumpai. Saya katakan, Bang, ada masuk Tuhan ini. Sudah tinggalkan. Ya coba-coba sudah. Ya, curi kabel apa itu? Apa namanya itu? Yang agak naik sekarang apanya? Tembaga. Dua tiga kali sudah mereka dapat. Tapi mereka nggak puas coba. Itu dekat ATB itu kan saudara yang kasih punya ATB, punya BP bakar. Habis ke 4 kali saudara yang kasih mungkin ya security pun mungkin saudara yang kasih sudah kiri saya ini benar-benar akhirnya mereka ditangkap. Ya, jemaat itu ditangkap sudah. Disuruh lagi istrinya, sudah begitu istrinya suruh lagi masuk satu malam istrinya. Ya, kasihan saudara. Kalau bisa saudara kasih jangan dilibatkan istrinya walaupun sama istrinya dikasih uang ya kan begitu. Tapi dilibatkan istrinya masuk lagi. Saudara kasih ya. Mungkin direksa saya lihat saudara kasih agak apa dia bungkus semua. Ada masuk Tuhan ya Bang, sudah tinggalkan semua. Mengajar Tuhan suruh. Kata, bukanlah sekedar kita saudara datang kepada ya ke gereja begini saja, tapi ada pertemuan. Tuhan mau datang ini. Saya cerah udah. Ya, saya akan bertobat. Haleluya. Memang saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Saya mau tanya kepada kita saudara. Kenapa orang sakit ya pergi ke rumah sakit? Ingin sembuh. Untuk jelas itu semua. Tapi yang pada apanya dasarnya datang di situ kenapa? Dia orang sakit ini. Ya. Dia menyadari dia orang sakit, makanya dia perlu dokter. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang ini saudara kasih banyak orang tidak sadar, makanya nggak datang kepada Tuhan. Tetapi kalau sadar dia butuh Tuhan, dia akan datang kepada Tuhan. Kan begitu. Orang sakit ini sadar dia sakit, sadar dia bahwa dia butuh dokter untuk menangani dia, untuk sembuh. Karena untuk tujuannya sembuh. Tetapi saudara kasih dalam kalau coba dia tidak sadar, dia tidak akan ke dokter. Tapi karena sadar dia datang ke dokter, dan dokter juga yang saudara kasih layani dia, dan jadilah mengalami kesembuhan. Ya. Demikian juga saudara kasih manusia sekarang harus sadar saudara dia butuh Tuhan, dia butuh juru selamat, dia pasti datang kepada Tuhan. Tapi banyak orang tidak sadar. Tapi biarlah saudara kasih lewat kakek Natal kita nanti yang kita rindu ada banyak orang yang sadar datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan berkata saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus bahwa aku tidak mengendaki seorang pun yang binasa, melainkan semuanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Ya, karena kita sadarnya kita orang berdosa, makanya kita butuh juru selamat, makanya kita datang kepada Yesus. Akhirnya Yesus menyelamatkan kita. Karena Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Kita butuh Yesus. Kita butuh juru selamat. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mereka di dalam ketakutan. Dan sering sekali kita mungkin mengalami demikian saat kita saudara kasih ada dalam ketakutan dalam suatu masalah, saudara kasih yang mungkin tiba-tiba itu mungkin saudara kasih kita alami ada ketakutan. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya jujur sering sekali Tuhan meneguhkan kita lewat firman-Nya, lewat firman Tuhan yang sudah tersimpan di dalam loh hati kita. Diingatkan Tuhan kembali, jangan takut. Dan ini saudara yang kasih dia berkata dan berseru kepada Yehuda dan seluruh bangsa itu,
dan termasuk kepada Raja Yosafat dikatakan, janganlah kamu takut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dikatakan lagi saudara, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki ke pendakian Cinis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Jeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada. Amin. Amin. Tuhan yang memberikan kemenangan. Katakan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau secara kekuatan saudara yang kasih, jujur mereka sadar mereka tidak, Tuhan saudara yang kasih mampu untuk menghadapi laskar ini. Secara kekuatan fisik, cara kekuatan mungkin militer dan sebagainya, mereka tidak mampu menghadapi. Tetapi saudara yang kasih keputusan yang tadi, keputusan saudara yang kasih yang tepat tadi mencari Tuhan, merendahkan diri, karena tidak gampang saudara orang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak gampang. Karena kadang-kadang timbulnya si aku kita, timbulnya kadang-kadang kesombongan kita. Memangnya siapa dia? Kalau seandainya saudara kasih Yosafat dan bangsa itu berkata, memangnya siapa mereka? Mencoba-coba mau berperang melawan dengan kita. Ayo, kalau mungkin mereka tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mencari Tuhan, mereka tidak mendapat saudara kasih jawaban dari Tuhan. Tetapi karena mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, istri sampai kepada anak-anak mereka datang kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan berbicara kepada bangsa itu melalui Yeruel, saudara, yang dihinggapi Roh Kudus, yang dihinggapi Roh Tuhan. Janganlah kamu takut. Memang saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Untuk menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Apalagi saudara yang kasih mengambil suatu keputusan, kalau keputusan itu benar. Tapi kalau keputusan itu saudara yang kasih salah, wah ini risikonya apa? Bisa-bisa nggak diakui, bisa-bisa tidak dihargai, dan sebagainya. Tetapi saudara yang kasih, seorang pemimpin yaitu Raja Yosafat, karena dia saudara yang kasih seorang anak Tuhan yang rendah hati, di dalam ketakutannya, di dalam kegalauannya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia saudara yang kasih tidak sempit untuk berpikir, tapi dia saudara yang kasih berpikir luas. Dia hanya fokus untuk mencari Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dan hasilnya luar biasa. Demikian juga saudara yang kasih dalam kehidupan kita, saudara yang kasih yang sedang akan menghadapi kesulitan-kesulitan ke depan. Di tahun-tahun yang tidak menentu ini juga saudara yang kasih, akan banyak diperhadapkan kepada kita saudara yang kasih kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang membuat kita bisa merasa panik, yang bisa membuat kita ketakutan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita merespon itu dengan baik, bagaimana kita menangkap itu dengan hal yang positif, seperti Yosafat menangkap itu. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Dia sadar sendiri, dia tahu diri sudah bahwa kekuatannya terbatas, tidak ada apa-apanya. Tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Akhirnya dia mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena kekuatan kita terbatas, karena kekuatan kita tidak saudara yang kasih mampu untuk saudara yang kasih menghadapinya, maka kita butuh Tuhan. Amin. Amin. Butuh pertolongan Tuhan, butuh saudara yang kasih dalam kehebatan Tuhan, butuh saudara yang kasih dalam nama pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak mampu menghadapi semua kesulitan-kesulitan yang akan kita jalani. Tapi puji Tuhan, yang kedua saudara, mereka maju berperang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah saudara yang kasih indahnya kita ada di dalam Tuhan. Karena bersama Tuhan kita menang. Amin. 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 Bersama Tuhan kita bisa. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bangsa itu maju berperang bersama dengan Tuhan. Ya, kita lihat. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ayat 16 sampai 17. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka yang tidak takut menghadapi saudara yang kasih laskar yang besar yang ingin saudara yang kasih memusnahkan satu kerajaan. Mungkin secara manusia saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang raja yaitu Yosafat, saudara yang kasih wajarlah dia saudara yang kasih takut. Karena dikatakan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ingin berperang melawan Yosafat. Satu saudara yang kasih pemerintahan saudara yang kasih mau menyerang, ada 3 bangsa yang akan menyerang, yaitu Bani Amon dan Bani Moab dan orang Meunit. Wajar saudara. Nah saat itu saudara yang kasih Raja Yosafat ada dalam ketakutan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam ayat demi ayat saudara yang kasih, ada hal saudara yang kasih, beberapa hal yang kita ambil saudara yang kasih dari kehidupan Yosafat ketika dia mengalami ketakutan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak panik. Kalau kita melihat saudara yang kasih, Yosafat dikatakan menjadi takut. Tetapi saudara kasih dalam ketakutannya, Yosafat saudara kasih mengambil satu keputusan. Saudara kasih dikatakan dia datang untuk mencari Tuhan. Amin. Bukan saja Yosafat saudara kasih sendiri mau mencari Tuhan, tapi dia menyerukan kepada seluruh bangsa itu saudara, supaya mereka saudara yang kasih datang berdoa dan berpuasa. Memang untuk mengalahkan ketakutan, tidak lain tidak bukan adalah doa dan puasa. Amin. Amin. Iya, kepanikan tidak menjadi jawaban saudara yang kasih atas ketakutan kita. Justru kepanikan akan membawa musibah ketika kita ada dalam ketakutan. Karena ketika kita panik saudara, kadang-kadang saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus tidak tahu persis apa yang mau kita lakukan. Namanya sudah panik saudara. Panik itu saudara yang kasih tidak tenang lagi. Orang yang bisa mengambil satu keputusan itu adalah orang-orang yang tenang, orang yang tidak tergesa-gesa, orang yang saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus yang tidak panik.
tapi orang yang tenang. Yosafat ini saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia mengambil satu keputusan dengan saudara yang kasih bijaksana. Dia datang untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh bangsa itu supaya mereka datang berdoa, berkumpul, saudara yang kasih, meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Yosafat tahu bahwa saudara yang kasih, ketika mereka menghadapi saudara yang kasih bangsa Bani Amun, Bani Moab dan orang Meonim ini, saudara yang kasih, mereka akan kalah karena tidak sebanding. Tetapi dalam keputusan yang pasti, dalam keputusan yang tenang itu, saudara yang kasih, dia tahu bahwa pertolongan itu hanya dari Tuhan. Amin. Amin. Pertolongan kita hanya dari Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau manusia menolong kita terbatas. Manusia menolong kita, saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya tidak bisa sempurna. Tetapi saudara yang kasih, keputusan yang pasti, keputusan yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat adalah, saudara yang kasih, untuk berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena mereka tahu, saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, hanya Tuhanlah yang mampu sanggup menolong mereka. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ya, dia katakan, saudara yang kasih, dia kumpulkan seluruh umat Tuhan untuk bersepakat, untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita juga ketika kita menghadapi ada dalam kesulitan, ada dalam persoalan masalah, saudara yang kasih, jangan gegabah mengambil keputusan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, apalagi keputusan kita bukan keputusan dari Tuhan. Ini perlu kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saudara yang kasih, orang Raja Yosafat, saudara yang kasih, dia tahu karena dia punya, saudara yang kasih, ya, suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong, bahkan saudara yang kasih, membuat bangsa ini menang atas, saudara yang kasih, masa-masa sulit. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Kita punya Tuhan, saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, yang bisa kita andalkan. Makanya Yeremia berkata, saudara yang kasih, orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang terkutuk, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang kita andalkan, saudara yang kasih, Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Makanya saudara yang kasih, dalam nama Yosafat tidak salah mengambil keputusan. Kita juga orang-orang percaya adalah Tuhan, tidak salah mengambil keputusan saat ada persoalan masalah, mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, karena dia satu pribadi yang bisa mengatasi semua ketakutan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Yang pertama yang kita lihat, saudara yang kasih, ya, ketika saudara yang kasih ada masalah besar, yang pertama kita harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu yang pertama. Amin. 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 Ketika kita melihat, saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana mereka datang kepada Tuhan,
Dan bagaimana mereka saudara yang kasih yang berdiri, bahkan Yosafat dikatakan berdiri tengah-tengah jemaat, dan saudara yang kasih menyerukan saudara supaya mereka berdoa dan berpuasa. Kita lihat saudara yang kasih ada seorang hamba Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di tengah-tengah mereka saudara yang kasih ada dalam kesulitan. Di tengah-tengah mereka saudara yang kasih ada dalam saudara yang kasih bahaya. Tetapi ketika mereka berdoa dan seru sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara yang kasih, di antara mereka saudara yang kasih ada yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Dan saudara yang kasih, ketika saudara yang kasih Roh Kudus berbicara kepada seorang hamba Tuhan ini, janganlah kamu takut, majulah, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Amin. Amin. Inilah satu penguatan saudara yang kasih, ketika bangsa itu datang berseru, berdoa dan berpuasa, ada saudara yang kasih satu kata penguatan kepada bangsa itu, jangan kamu takut, majulah, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan aku. Allah mau membuktikan saudara bahwa Allah sangat peduli kepada orang-orang yang datang berseru, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Amin. Amin.